Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harini Tias Ekowati. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Widya Dharma Klaten Angkatan 3 tahun 2023, program studi Pendidikan Pancasila. Saya mengajar pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Cawas Klaten. Saat ini saya membuat video pembelajaran bagian 3 materi kelas 11 B2 Bhinneka Tunggal Ika unit 5 stereotip, diskriminasi, dan bullying dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong untuk dipandu salah satu membuka pertemuan hari ini dan mengawali ini. Silakan. Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat semuanya ya, Nak? Sehat. Hari ini yang tidak ada siapa, Nak? Sakit ya? Iya. Anak yang lain hadir. Tadi sehat semuanya, insya Allah. Semangat semuanya. Semangat. Nah, untuk hari ini pembelajaran Ibu kebetulan terkait, kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Yang lalu materi kita terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika bagian 3, masih terkait dengan bagian 3. Nah, hari ini menyelesaikan unit yang terakhir, yaitu unit yang ke-5, yaitu stereotip, diskriminasi, dan ada 3 di dalamnya. Jadi untuk materi ini, untuk terkait dengan bagian 5 ini, Anda sudah sebelumnya memahami dan mendalami materi di kelas 10 yang pernah dibersamai oleh Bu Widadi ya. Di kelas 10 yang lalu Anda mendalami mengenai sama-sama Bhinneka Tunggal Ika, terkait juga dengan kasus-kasus yang terjadi dengan kasus-kasus kebinekaan. Nah, di kelas 11 di semester 4 ini bagian 3 Anda juga mendalami materi yang sama terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, hanya Anda lebih dalam mengkaji mengenai kasus-kasus kebinekaan itu. Jadi kasusnya itu Anda tahu, jadi ketahui siapa yang menjadi pelakunya, siapa yang menjadi aktornya, aktor atau pelaku, kemudian siapa yang menjadi korbannya, apa atau faktor apa yang menjadi pemicu dari peristiwa itu. Jadi siap Anda untuk mendalami materi? Siap. Nah, untuk agenda hari ini, sebelum Ibu menyampaikan satu video pembelajaran pada Ananda terkait dengan materi yang terakhir dari bagian 3, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu stereotip, diskriminasi, dan bullying, maka Ibu akan mengajukan 3 pertanyaan untuk pemantik hari ini, untuk lebih memacu semangat Anda belajar, mempelajari materi yang terakhir ini, yang bagian 5, unit 5 ini. Ibu akan mengajukan 3 pertanyaan pada Ananda. Nanti Ibu minta untuk Ananda memberikan respon ya. Respon pertanyaan yang pertama terkait dengan materi kita pagi ini, yaitu apakah
ada tindakan diskriminasi yang terjadi di sekeliling kita, bagaimana kita mengenali bahwa hal tersebut adalah tindakan diskriminasi. Jadi ini berarti Ibu konfirmasi ke Ananda, apakah di lingkungan Ananda, di lingkungan kita, berarti salah satunya lingkungan sekolah, itu ada tindakan atau terjadi tindakan diskriminasi. Bagaimana cara Ananda ini mengenali bahwa oh ini bagian atau ciri dari diskriminasi. Sebelum Ananda mendalami, maka Ibu konfirmasi dulu sebagai pemantik diskriminasi itu apa. Nah ini ada di dalam lingkungan kita sehari-hari, tapi Ananda sudah paham belum ciri yang membedakan antara diskriminasi dengan tindakan-tindakan lainnya tadi, stereotip maupun bullying. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Nah? Ada? Angkat tangan ya bisa. Oh Mbak Vanessa, tinggi banget ya Mbak, semangat berarti. Ya, silakan Mbak Vanessa. Menurut saya tindakan diskriminasi itu ada di sekitar kita, baik secara terang-terangan ataupun yang terselubung gitu. Jadi kita bisa mengenali tindakan diskriminasi itu kayak perbedaan perlakuan atau pembatasan akses terhadap orang-orang terdekat kita, terus kayak sikap dan tindakan yang berbeda terhadap seseorang atau orang. Terima kasih luar biasa. Pertanyaan pemantik yang pertama, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuat seseorang atau sebuah kelompok itu melakukan tindakan diskriminasi atau pelabelan negatif pada orang lain? Jelas pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa memberikan? Mas Joko Daru. Jadi untuk banyak kenapa seseorang atau sebuah kelompok mendiskriminasi melakukan tersebut itu karena orang tersebut atau kelompok tersebut itu merasa lebih baik daripada kelompok-kelompok lainnya atau orang. Terima kasih. Tepuk tangan. Pertanyaan pemantik yang terakhir sebelum Ananda melihat video pembelajaran, kemudian mendalami apa yang ada dalam video itu, kemudian memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bagaimana cara mengikis stereotip, diskriminasi, dan bullying yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ada yang tahu? Mbak Arya? Ya silakan. Jadi menurut saya yang pertama itu harus ada peran pendidikan baik di lingkungan masyarakat, sekolah ataupun keluarga. Jadi setiap orang itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wawasannya mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, persamaan dan perbedaan orang-orang yang ada di Indonesia serta toleransi. Yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi setelah kita mendapatkan wawasan dari pendidikan-pendidikan tadi itu, kita harusnya menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu itu mempunyai keunikan sendiri yang harus kita hormati. Terus yang ketiga adalah penegakan hukum secara tegas. Jadi poin ketiga ini tidak kalah penting dari dua poin yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Ketika poin ketiga ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan ada rasa jera yang dirasakan oleh para pelaku karena tidak adanya hukuman. Maka undang-undang yang mengatur tentang diskriminasi dan pembulian tadi itu harus ditegakkan. Nah di Indonesia sendiri juga ini telah ada undang-undangnya. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan diskriminasi terhadap ras dan juga etnis. Terima kasih. Luar biasa, anak-anak Ibu 11A B2 ya. Oh, aduh, 11 B2. Ini luar biasa nih. Ibu baru awal belum menyampaikan materi seperti apa. Awalan saja untuk 3 pertanyaan pemantik, Ananda sudah bisa menyampaikan pendapat masing-masing, respon yang luar biasa. Ada pertanyaan 1, 2, 3, dan 3. Nah, untuk berikutnya Ananda, Ibu akan menyampaikan ke Ananda untuk satu video pembelajaran. Di dalamnya ini akan terkait dengan nanti bagian dari
tiga hal yang Ibu sebutkan tadi, stereotip, kemudian diskriminasi dan bullying. Silahkan nanti Anda simak videonya, kemudian Anda pahami, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ada kesimpulan dari video itu, maka tokoh-tokoh yang terkait. Anda ingat nanti tokohnya siapa, kemudian siapa yang nanti peran di dalam video itu, siapa aktornya, siapa aktor atau pelaku ya, kemudian siapa korbannya, kemudian siapa saksinya. Kalau itu sebuah bullying maka ada aktornya, pelakunya, ada korbannya, ada saksi. Kemudian ada penengahnya tidak, ada yang membela korban itu atau tidak. Silahkan nanti disimak baik-baik, kemudian bullying itu apa dan seterusnya, jenis-jenisnya, maka Anda pahami. Siap Anda? Siap. Silahkan disimak baik-baik. Nanti dicatat tokoh-tokohnya. Anda bisa sambil mencoret-coret tokohnya terkait dengan tokoh-tokoh. Di video ini ada sosok yang badannya berisi, itu adalah namanya Agus. Kemudian yang tinggi, kurus itu namanya diberi nama mana? Siapa namanya ya? Tinggi kurus dilatih siapa? Oh Kevin. Nah, Kevin. Kemudian ini tadi kan ada sebutkan ini. Ada Farel, itu yang tinggi kurus tadi Farel, Mas Farel, kemudian yang berisi tadi Mas Agus. Nah ini Anda simak. Tadi dari penggambaran singkat tadi siapa korban, siapa pelaku, dan siapa pengamat bullying. Jadi ada korbannya siapa, kemudian pelakunya namanya siapa, kemudian pelaku atau aktornya, kemudian pengamat bullying. Berarti orang yang ada di sekitar pelaku dan korban itu masuk ke dalam kategori monggo. Kenapa hanya diam? Kenapa? Takut sama siapa? Mas Farel. Oh ada Mas Kevin juga ya. Oh Mas Kevin temannya Mas Farel ya. Takut siapa kan? Takut dibully juga. Kemudian ya terima kasih untuk pendapatnya. Kemudian yang Mas Agus sendiri. Tadi kan ada pertanyaan juga sebelum pengertian dari bullying tadi, ada bagaimana perasaan Mas Agus mendapatkan perlakuan. Kalau Ananda ini memposisikan sebagai Mas Agus, maka itu bagaimana perasaannya kalau diperlakukan seperti itu? Satu sedih, dua tertekan, terus apa lagi Mas? Trauma, sakit hati, terus apa lagi? Bersih, bisa bersih ya nak. Terus apa lagi? Stres, lebih stres, bersih lebih dalam hati. Itu perasaan-perasaan yang dimiliki Mas Agus sebagai korbannya Mas. Nah kalau Ibu minta pendapat Ananda semuanya, kalau Ananda itu menjadi bagian dari isi dari video itu, Ananda lebih tertarik menjadi yang mana? Oh, ketiga-tiganya. Terus berarti yang keempat ya? Apa yang keempat? Kenapa bisa yang ketiga? Yang keempat apa? Kita tadi sempat cuma sebutkan ya? Apa? Yang keempat apa? Nah, penolong, penyelamatnya. Nah, belum ada kan? Betul kan di video tidak dimunculkan laki-laki atau perempuan. Nah, berarti ini tadi ada tokoh-tokoh pelaku, aktornya, kemudian korban, Mas Agus, kemudian ada Mbak Siti, pengamat. Dia lebih ke ini
sebenarnya masuk bagian kategori bisa akhirnya bisa dimasukkan jadi bagian itu karena ada di dalam, tapi dia membiarkan satu kasus diskriminasi itu terjadi. Nah, kalau Ananda Ibu konfirmasi tadi, kalau Ananda jadi Ibu minta untuk memilih 3 di antaranya, pilih jadi yang mana, ternyata tidak ada yang memilih. Tidak pengen jadi pelakunya, tidak mau jadi pelaku, tidak mau apalagi jadi korbannya, dan tidak mau juga hanya sekedar sebagai mama. Berarti ada sosok yang keempat, yaitu penolong atau penyelamat. Penolong atau penyelamat. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh penolong peran penyelamat di dalam kasus ini? Nah, apa yang bisa dilakukan? Dari kan korbannya Mas Agus. Saat Anda sebagai penyelamatnya, maka apa yang Anda lakukan? Membela Mas Agus dengan cara apa? Membela Mas Agus dengan cara apa? Juruk ya? Apa diapakan? Kalau Anda membela teman yang sebenarnya kan Mas Agus ini kan tidak mampu untuk minta maaf, kita tolong ya, nanti tidak semati. Tapi kalau kita ada di lokasi, harusnya kita bisa berlaku seharusnya seperti apa? Kalau Ananda adalah anak-anak yang luar biasa peduli, itu punya rasa empati pada saudaranya, pada temannya. Kalau ada kasus seperti itu tidak boleh dibiarkan. Maka kalau Ananda takut, tadi Mas Hasan bilang takut nih, Mbak Siti itu takut nanti kalau dibully juga sama Mas Farah dan Mas Kevin temannya Mbak. Harus takut begitu kan, manusia sama manusia. Minimal kalau takut berarti Mbak Siti harus balik kanan dan apa? Melaporkan ke siapa nak? Ya, kalau ini yang terjadi ini di lingkungan sekolah, maka melaporkan ke guru, minimal ke wali ya, wali kelasnya. Kalau sudah ada terjadi pembulian terhadap Mas Agus di B2 oleh personel dan sampaikan nanti oleh sekolah, pasti kan akan diambil tindakan seperti apa, tindakan untuk pasti ada pemanggilan duta kapan akan diikuti. Nah, untuk peran keempat tadi ya, selain membela Mas Agus tadi, cara apa yang bisa Anda lakukan? Membela Anda melakukan apa gitu yang pertama? Anda berarti kalau mau berperan menjadi pemeran keempat, siap membantu Mas Agus, berarti perannya ini nyarinya kan lebih kan, tidak hanya sekedar melaporkan, tetapi Anda menghadapi Mas Farel. Bullying ada video pembelajaran, sedikit video pembelajaran yang kita sampaikan hari ini untuk Ananda lihat, Ananda amati, kemudian Ananda menjawab dan berikan respon siapa pelakunya atau aktornya, kemudian siapa korbannya dan siapa. Yang pertama tadi siapa? Mbak Siti dari perannya apa? Pengaman. Saatnya yang ke-9 dimulai. Jadi Ananda sudah mengamati apa saja? Sudah mengamati beberapa peran ya dalam satu peristiwa. Salah satunya tadi dengan pendidikan, ada sosialisasi. Kalau di lingkungan masyarakat bagaimana? Di sekolah iya, kita antara guru kemudian anak-anak peserta didik. Bagaimana kalau di lingkungan masyarakat? Lingkungan kita adalah orang tua. Melibatkan orang tua dan masyarakat. Jadi tokoh-tokoh ada rembukan ada pertemuan. Kalau ada di Karang Taruna berarti mensosialisasi teman-teman saya di lingkungan. Maka ini bullying, ini diskriminasi, ini stereotip. Maka kita harus waspada. Kalau sampai terjadi di lingkungan kita, maka kita harus berbuat apa? Itu jelas tahu. Kemudian untuk upaya yang kedua tadi Mbak Aya menyampaikan apa? Semua kembali ke diri masing-masing. Peran kita sebagai, ini tadi Ibu sudah konfirmasi di dalam ya, sekaligus dari video itu, dari 3 tokoh yang ada, Ananda mau mengambil peran yang mana? Ternyata Ananda tidak mau mengambil perannya Mas Farel, apalagi perannya Mas Agus, dan tidak mau juga menjadi Mbak Siti yang hanya sebatas sebagai pengamat. Ananda maunya jadi yang
keempat sebagai penolong dari Mas Agus, pengingat Mas Farel, begitu, dan mengajak Mbak Siti untuk menjadi pribadi yang lebih berani lagi mengutarakan pendapatnya, menyampaikan apa yang seharusnya bersikap tegas pada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di depan mata kita, dan kita tidak boleh membiarkan hal-hal itu terjadi. Ada lagi nggak untuk tindakan? Nah, yang ketiga, penting banget. Di Indonesia ada undang-undangnya. Kemudian di pelaksanaannya, diimplementasinya, apakah benar-benar kemudian penegakan hukum di Indonesia itu sudah benar-benar terwujud? Begini berarti belum benar-benar. Karena faktor apa ya? Kira-kira. Kalau di sekolah, misalnya di sekolah, nah, sebenarnya kan ada tatip kan. Kalau sampai terjadi kasus diskriminasi, ada kasus stereotip, ada kasus bullying, terutama yang bullying, itu bagaimana sikap sekolah seharusnya? Itu minta masukan untuk Ananda. Dari sisi Ananda bagaimana? Misalnya sampai terjadi, tapi nauzubillah min dzalik, jangan gitu. Misalnya ada kasus bullying di sekolah kita, maka apa yang bisa Ananda sampaikan? Sekolah harus seperti apa? Guru harus bagaimana? Perlukah dibentuk? Kalau dibentuk saja tapi tidak jalan bagaimana? Bisa sampaikan pendapatnya? Apa? Biar intinya jangan sampai terjadi bullying di sekolah kita. Itu apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Apa yang menindaklanjuti? Misalnya kasus tadi, kasus Mas Farel, Mas Agus, Mbak Siti tadi terjadi di sekolah kita, maka guru dalam ini sekolah itu merespon secara cepat, gercep, tap, dases begitu. Itu harapan Anda. Kemudian apa lagi selain itu? Diberi sanksi. Berarti yang diberi sanksi adalah Mas Farel dan kawan-kawannya. Tadi kalau sampai Mas Farel melibatkan temannya, jadi diberi sanksi yang tegas. Apa? Ya pasti harus ada pemanggilan dulu, bertahapkan. Anak dipanggil, orang tua atau wali dihadirkan di sekolah, diproses dulu, disampaikan apa seharusnya dan diberikan sanksi yang jelas. Anak-anak dari pembelajaran tadi sudah bisa mengambil kesimpulan? Sudah paham belum? Bullying itu apa, stereotip itu apa, diskriminasi itu apa, jenis-jenisnya itu tadi, bahayanya tadi bagi si korban itu akan berdampak seperti apa? Karena tidak hanya membekas secara fisik, tetapi juga secara mental itu justru yang bahaya. Karena bisa saja ada kasus, bahkan kasus bullying yang berakibat fatal sampai berakhir. Tadi salah satunya bullying secara yang di cyber bullying ya, nah. Sampai semua sosial media temennya membawa ke semua sosial media, akhirnya dia tidak sanggup untuk menghadapi hidup, akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara kan satu tindakan yang tidak boleh dilakukan. Nah, berakibat seperti itu sampai fatal. Jadi sama saja dengan membunuh orang lain, dengan menghilangkannya orang lain, maka hukumnya apa itu nanti kalau pidana atau sanksi di Indonesia berlaku untuk ini, maka gas kemudian dilakukan pada ini. Berarti memang penegakan hukum di Indonesia memang harus benar-benar terkait dengan undang-undangnya, maka harus diberi penandasan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang rentan terjadi di lingkungan kita, rentan terjadi, dicegah, diminimalisir. Kemudian pertanyaan itu yang terakhir tadi terkait dengan pertanyaan pemati tadi, bagaimana cara mengikis dari kategori mengikis itu berarti diapakan? Mengurangi sedikit demi sedikit hingga akhirnya tidak ada lagi di Indonesia. Mungkinkah kita bisa menghilangkan peristiwa-peristiwa itu di kita? Mungkin tidak.
mungkin, sangat mungkin. Ini berarti membutuhkan kerjasama antar individu, antar kelompok di masyarakat, antar kepentingan baik di sekolah, kemudian di masyarakat maupun di negara ini. Jadi harus kuat saling. Jadi bersama-sama, tidak mungkin diwujudkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Jadi kompak, bergandengan tangan. Nah ini kan materi Bhinneka Tunggal Ika yang terakhir. Untuk kegiatan hari ini, Anda sudah jelas atau belum? Sudah. Semua sudah jelas. Tadi ada bullying. Pelaku bullying di dalam videonya, namanya siapa tadi Mas Arsya? Pelakunya, aktornya Mas Farel, bawa temannya ya. Kemudian siapa korbannya? Mas Agus ya. Nah, kemudian siapa tadi yang sebagai pengamatnya? Mbak Siti. Kemudian tadi Ibu konfirmasi, Ananda pengen jadi atau memerankan yang mana kalau ada 3 tokoh ini? Jawabannya ada peran atau tokoh keempat, peran penyelamat yang menyelamatkan Mas Agus dari Mas Farel. Berarti Anda sudah jelas semua ini. Nah, ini berarti tidak boleh terjadi di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi jelas tindakannya apa, tindakan Anda apa yang harus diambil apa. Sudah sudah jelas semua. Ada pertanyaan tidak lagi terkait dengan pembelajaran hari ini? Ada tidak? Boleh disampaikan kalau belum ada yang perlu disampaikan lagi terkait diskusi hari ini. Sudah dua? Alhamdulillah. Jadi nanti bisa Ibu konfirmasi di pertemuan berikutnya nih ya, dalam bentuk asesmen formatif ya. Jadi siap untuk Ibu konfirmasi materi hari ini, pendalaman hari ini atau diskusi hari ini terkait dengan unit yang ke-5. Nah, untuk pertemuan hari ini jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya di bagian yang ini kan pembelajaran yang ketiga, keempat, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat untuk kita semuanya. Salam sehat, terus bahagia, dan no bullying ya. No bullying, no diskriminasi, dan no. Kalau Ibu sampaikan stereotip, jawabannya no. Kemudian kalau diskriminasi, no. Bullying, no. Stereotip, no. Diskriminasi, no. Bullying, no. No stereotip, yes. No diskriminasi, yes. No bullying, yes. Terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini ya. Sampai jumpa lagi di kebersamaan berikutnya di materi bagian 4. Sekali dijaga prokes kesehatan, semangat belajar dan semangat ibadahnya. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Ini bagus banget ini. Terima kasih bagi pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau undur diri? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.